Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ado Adix. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi penjas untuk kelas 5, yaitu kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Senam merupakan salah satu olahraga yang dilombakan dalam Olimpiade. Ada berbagai jenis senam yang dilombakan antara kategori putra dan kategori putri. Kategori senam untuk putra meliputi senam menggunakan kuda-kuda, palang sejajar, dan palang tunggal. Adapun kategori senam untuk putri meliputi senam menggunakan palang rintang dan palang seimbang. Gambar ini menunjukkan pesenam sedang melompati peti lompat. Peti lompat merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam senam, terutama senam ketangkasan. Selain peti lompat, ada banyak peralatan yang dapat digunakan dalam senam ketangkasan. Kamu dapat memanfaatkan peralatan sederhana di sekitarmu untuk melakukan gerakan senam. Apa saja alat-alat yang dapat kamu gunakan untuk melakukan senam ketangkasan? Apa itu senam ketangkasan? Apa saja gerak dominan dalam senam ketangkasan? Kamu dapat menemukan jawabannya pada materi ini. Pada kelas 4, kamu telah belajar variasi gerakan pada senam lantai. Pada materi ini, kamu diperkenalkan dengan gerakan senam menggunakan alat, terutama pada senam ketangkasan. Kamu diajak mempelajari gerak dominan dalam senam ketangkasan seperti berlari dan melompat. Dengan mempelajari materi ini, kamu mengetahui cara yang benar melakukan gerak dominan dalam senam ketangkasan. Kamu juga dapat menguasai kombinasi gerak berlari dan melompati peti lompat atau kuda-kuda lompat. Gerak dominan senam ketangkasan. Olahraga senam membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Ada beberapa jenis senam, salah satunya senam ketangkasan. Apa yang dimaksud dengan senam ketangkasan? Senam ketangkasan merupakan rangkaian gerakan senam yang dilakukan baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Bagaimana gerak dominan senam ketangkasan? Simaklah materi berikut ini. Yang pertama, berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki saat melakukan gerakan melompat. Gerakan dilakukan dengan awalan, melompat, dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolak tubuh ke atas dan akhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Amati gambar melompat seperti pada gambar berikut ini. Bagaimana cara melompat yang benar? Berlarilah dengan kecepatan stabil. Setelah berlari sejauh 10 meter, melompatlah dengan tolakan satu kaki. Perhatikan ayunan pergelangan kaki, lutut, dan persendian punggul. Langkah ini berfungsi memberikan tenaga dorong yang besar saat melompat. Yang kedua, meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot lengan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Yang ketiga, meloncat dan mengayun. Mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan.
Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Bagaimana cara mengayun? Keterampilan mengayun dibentuk dari kemampuan mengantung dan penguasaan teknik pegangan. Cara melakukan gerak mengayun sebagai berikut. Yang pertama, ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Yang kedua, ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Yang keempat, berjalan meniti. Berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Amati gerakan meniti seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, menekuk dan mendarat. Istilah mendarat merujuk pada tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Untuk menghindari cedera, berlatihlah gerakan mendarat secara tekun. Bagaimana gerakan mendarat yang benar? Nah, amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama, tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukkan. Yang keempat, usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Nah, itulah tadi beberapa gerak dominan yang perlu dikuasai dalam senam ketangkasan. Dari pembahasan tersebut, kamu mengetahui keterampilan dasar senam ketangkasan. Jika dilakukan dengan tekun, keterampilan tersebut memberikan banyak manfaat. Apa sajakah manfaat senam ketangkasan? Manfaat senam ketangkasan antara lain memengaruhi daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, komposisi tubuh, kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Itulah beberapa gerak dasar senam ketangkasan dan contoh aktivitas senam ketangkasan. Demikianlah pembahasan materi kali ini, yaitu kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.